Kata para ulama, nggak perlu ditelisik apakah ini ularnya anaconda ya atau kemudian apa Pak? Sanca atau apa? Ini masuk di antara khilaf farik. Ya, khilaf farik. Khilaf yang kosong akan urgensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah dan petunjuk darinya. Kembali kita bisa melakukan berbagai macam ketaatan dan amal soleh. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu mencari keberkahan di pagi ini dengan kita duduk di dalam masjid majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan kebaikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya insyaallah di pagi ini kita kembali akan melanjutkan materi kita atau pembacaan kisah kita dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan beberapa hal dari mulai masa sebelum kelahiran Nabi Musa, kemudian kelahiran Nabi Musa berada di istana Fir'aun, sampai kemudian masa remaja Nabi Musa. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan Mesir, kemudian singgah di negeri Madian, sampai kemudian dengan izin Allah menikah dengan salah seorang putri di negeri tersebut. Nah, kemudian di pagi ini kita akan lanjutkan dari bagian tersebut. Setelah Nabi Musa alaihi salam menikah dengan seorang putri dari rajulun soleh, orang yang soleh, yang dihilafkan oleh para ulama siapa yang dimaksud. Intinya adalah Nabi Musa kemudian menikah. Kemudian beliau berada di sana sampai beberapa waktu, kemudian beberapa masa. Setelah beliau kemudian menikah, lalu fanqadul ajal, kemudian batas waktu yang mana beliau tadinya ada akad dengan orang tua tersebut di daerah itu, akhirnya Nabi Musa memutuskan untuk kembali ke negeri Mesir. Nah, negeri yang mana di situ dikuasai oleh Fir'aun, di situ juga ada saudaranya yaitu Nabi Harun dan juga keluarganya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat yang ke-29, falamma qada Musal ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibit tur nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa telah menyelesaikan masa singgahnya di negeri Madian,
Kemudian Nabi Musa membawa keluarganya, membawa keluarganya pulang ke Mesir. Ketika beliau berada di Bukit Tur, di Bukit Tur, beliau merasakan atau kemudian melihat yaitu api. Kemudian mengatakan kepada keluarganya, tetaplah kalian di sini, saya akan mencari sumber api tersebut, sehingga mudah-mudahan nanti saya bisa kembali membawa berita atau membawa suluh dari api tersebut agar kalian bisa menjadi hangat. Bapak sekalian rahimanallah yakum, ini adalah awal kisah besar dari Nabi Musa. Dan ini adalah di antara salah satu awal dari kemuliaan Nabi Musa. Nah, kemudian disebutkan di situ ini anastu, sesungguhnya anasa min janibir naro, sesungguhnya Nabi Musa melihat di Bukit Tur itu api. Dikatakan oleh para ulama, ketika Nabi Musa mengatakan, disebutkan melihat api, kemudian yang kedua memerintahkan kepada keluarganya umkusu, tetap tinggal di sini. Para ulama menyebutkan pada saat di Bukit Tur tersebut yang melihat api tersebut itu hanya Nabi Musa seorang diri. Nabi Musa seorang diri, yang lainnya tidak. Dan ini adalah salah satu di antara bentuk pertanda awal bahwasanya Allah ingin sengaja memanggil Nabi Musa sendirian, dan kemudian kejadian tersebut terjadi di waktu malam. Kejadian tersebut terjadi di waktu malam. Nah, kemudian dalam riwayat kemudian dalam kondisi yang lain bahwasanya di dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hal ataka haditsu Musa idra anara faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabas au ajidu 'alan nari huda. Dari sini para ulama menyebutkan kejadian itu malam, kemudian gelap. Kemudian Nabi Musa seperti orang yang kehilangan arah atau kemudian kebingungan, karena berusaha mencari api, kemudian mengatakan yaitu adalah tadi au ajidu 'alan nari huda, atau aku bisa mendapatkan petunjuk dari api tersebut. Kemudian setelah Nabi Musa pergi meninggalkan keluarganya tetap di tempat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, falamma ataha nudiya min syati ilwadil aiman fil buqatil mubarakah minasyajarah an ya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka ini adalah awal pertama wahyu yang diterima oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pergi, kemudian ketika berada di sisi sebelah kanan, bukit sebelah kanan dari Bukit Tur tersebut, di tempat yang Allah berkahi, di dekat sebuah pohon, kemudian datanglah panggilan, ya Musa, wahai Musa, inni anallah rabbul alamin, sesungguhnya aku adalah Allah rabbul alamin. Kemudian di dalam ayat yang satunya disebutkan falamma ataha nudiya ya Musa, ketika datang ataha, yaitu adalah Nabi Musa mendatangi sumber tadi, kemudian dipanggil kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, inni ana rabbuka, sesungguhnya ini aku adalah Allah. Dari sinilah kemudian para ulama menyebutkan Nabi Musa digelari dengan gelar Kalimullah, yaitu manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Kemudian Nabi Musa digelari dengan Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Musa disampaikan, ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, dan pada saat inilah Nabi Musa diangkat sebagai seorang nabi atau rasul.
Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, ya, kemudian melanjutkan fa'laq nakhlaik, yaitu adalah lepaskanlah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, sesungguhnya aku telah memilihmu menjadi seorang rasul. Fastami', dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fadmudni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dengan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Para ulama mengatakan dari ayat ini menunjukkan salat itu adalah syariat yang telah ada pada nabi-nabi sebelum kita. Bukan hanya Nabi Muhammad, ya, tetapi kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi Isa dan lain sebagainya, mereka juga menegakkan yang namanya salat. Aqimis sholata li dzikri. Kemudian yang kedua, bahwasanya dari zaman dahulu inti dari dakwah para nabi, pertama mengajak manusia ibadah kepada Allah, kemudian yang kedua mengajak manusia untuk menegakkan salat. Ya, untuk menegakkan salat. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a, yaitu adalah sungguhnya hari kiamat, ya, akan tegak dan tidak ada yang akan disimpan dan seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Nah, kemudian fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawa wa ahuzzu biha ala ghanam, ya, hawa ala hawa fatarda. Ya, kemudian janganlah menghalangi engkau wahai Nabi Musa orang-orang yang tidak mengiman kepadamu dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini adalah di antara petunjuk-petunjuk Allah kepada Nabi Musa ketika pertama Allah memanggil Nabi Musa kemudian mewahyukan. Ya, jadi di bukit ini Allah memanggil Nabi Musa, kemudian mengatakan bahwasanya aku adalah Allah, sembahlah Allah. Kemudian yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga yaitu adalah jangan berhenti dari berdakwah kepada Allah seandainya ada orang yang memusuhi atau berusaha untuk menghalangi jalan dakwah tersebut. Nah, karena hakikatnya orang yang menghalangi jalan dakwah tersebut hakikatnya adalah wattaba'a hawa, itu hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak dialog Nabi Musa dengan beberapa hal, yaitu adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha. Jadi dialog ini agak panjang di dua surat. Yang pertama adalah di surat Qasas, kemudian yang kedua adalah di dalam surat Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa matilka biyaminika ya Musa." Wahai Nabi Musa, di tangan kananmu itu ada apa? Maka kemudian Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asaya atawakka'u 'alayya wa auzu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ya Allah, sesungguhnya ini adalah tongkatku yang aku gunakan untuk pijakan. Wa ahuzzu biha 'ala ghanami, dan kemudian dengan tongkat ini aku bisa gunakan untuk menggiring domba-dombaku. Dan pada tongkat ini itu ada faedah-faedah yang lain. Nah, sekalian rahimanallah yakum, disebutkan oleh beberapa ahli ilmu ketika Allah Ta'ala setelah memanggil Nabi Musa, menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, kemudian memerintahkan Nabi Musa melepaskan sandalnya, kemudian yang selanjutnya adalah bertanya tentang yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu tongkat. Kenapa harus ditanya dengan tongkat? Karena disebutkan sebagian mereka mengatakan
Allah ingin memberikan muqaddimah. Muqaddimah berkaitan dengan mukjizat yang sebentar lagi akan dibekalkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa megang apa, Pak? Megang tongkat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu di tanganmu ada apa? Maka disebutkan oleh Nabi Musa ada tongkat. Sekalian rahimanullah yakum, ya, berkaitan dengan tongkat ini, ya, sebagian ahli ilmu mengatakan annal asa sunnatun min sunanil anbiya. Bahwasanya tongkat itu adalah salah satu di antara peninggalan dan warisan atau sunnah dari para nabi yang punya tongkat, ya. Cuman bukan berarti tongkatnya harus apa? Dikultuskan. Ya, dikultuskan kemudian jadi bahan rebutan, ya, seperti itu. Nah, tongkat punya banyak keutamaan, tapi keutamaan tongkat tersebut terikat, ya, selama yang punyanya masih hidup. Bukan berarti kemudian yang punyanya sudah wafat menjadi suatu barang yang memiliki nilai mistis tertentu, kekuatan tertentu, karismatik tertentu. Nah, disebutkan, ya, sampai kemudian mereka Nabi Musa menyebutkan di sini ada dua, ahuzubiha, atawakku alaiha, aku berjalan dengan menggunakan tongkat itu, kemudian membimbing gonam, kambing-kambing dengan tongkat itu, dan faedah yang lain. Ketika disebutkan waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keutamaan yang lain untuk tongkat itu, sampai ulama ada yang menyebutkan sekitar 60 atau 70 keutamaan tongkat, ya, berkaitan dengan keutamaan tongkat. Jadi makanya sekalian rahimallakum, ya, di suatu pasukan keamanan, ya, ada yang disebut dengan apa, Pak? Tongkat komando dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bukan sesuatu yang biasa. Memang ada faedah tertentu ketika orang itu memegang tongkat, dan juga bukan hanya tongkat itu digunakan ketika, ya, untuk alat bantu berjalan pada saat manusia memang kondisinya sedang dalam kondisi tertentu. Suatu saat, ya, pernah ada seorang badui bertemu dengan Hajjaj As-Saqafi, yaitu adalah pemimpin yang ma'ruf, ya, dengan kezalimannya. Kemudian dikatakan ketika bertemu, min aina anta aqbalta ya Arabi, wahai badui, engkau datang dari mana? Maka kemudian dikatakan minal badiyah, ya, namanya orang desa, ya, saya datang dari desa. Maka kemudian dikatakan madza biyaminik, ya, apa yang ada di tanganmu? Kemudian dia mengatakan asoya, ini adalah tongkatku. Kemudian disebutkan apa? Azku urakizuha li sholati, saya jadikan tongkat saya ini sebagai sutra sholat. Ya, saya jadikan tongkat ini sebagai sutra sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, idza kana ahadukum fi shalah falyastatir, kalau seandainya kalian berada dalam sholat, falyastatir, hendaklah menjadikan sutroh, ya, hendaklah menjadikan sutroh. Nah, sutroh itu apa? Sutroh itu adalah suatu batasan yang disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu muakharatir rahl, yaitu seukuran tempat mengikat onta, ya, atau kemudian keledai, ya. Jadi kan ada onta, kemudian ada talinya, itu Pak, diikat, ya, diikat. Nah, itulah seukuran itulah batas minimal atau kira-kira tingginya sutroh. Nah, dan ini adalah diantara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlepas khilaf di kalangan para ulama, apakah sutrah itu hukumnya wajib atau sutrah itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau kita sholat kemudian mendekat kepada sutrah, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, la sholata illa bisutrah, tidak ada sholat, ya, kecuali dengan menghadap sutrah. Nah, ini menunjukkan tentang betapa urgensinya sutrah di dalam sholat. Terlepas dari khilaf para ulama apakah wajib, apakah sunnah. Barang siapa seorang tersebut sholat,
ya, dengan menjadikan sutroh maka ada suatu keutamaan tersendiri. Mudah-mudahan orang tersebut mendapatkan kebaikan, keberkahan ketika mengikuti petuah atau petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau mengatakan wa'uduha li'adati, dan kemudian ya itu aku gunakan untuk menyiapkan keperluanku. Wasuku bihadabati, kemudian untuk menggiring kendaraannya atau hewan-hewannya. Wa uqawwi biha fi safari, dan yaitu sebagai salah satu perbekalanku di dalam safar. Oleh sebab itu tadi Nabi Musa safar dari Madian ke Mesir membawa apa? Tongkat. Wa atamidu biha fi masyi, untuk jadi bahan pijakan saat berjalan. Kemudian litata sa'akhotwati, kemudian untuk memperluas jalan, ya. Wa asubbu fin nahri, kemudian untuk mencari sesuatu di dalam sungai dan lain sebagainya. Sampai disebutkan kalau di dalam hadis ketika Nabi buang hajat, ya, kalau Nabi buang hajat di dalam hadis itu tongkatnya dipakai untuk dituncep, ya, dicolok, tuncep. Kemudian setelah itu beliau membuka pakaiannya dan menaruh pakaiannya di atas tongkat. Itu sebagai petanda dari ujung kalau ada tongkat, kemudian ada apa, Pak? Ada pakaian nempel di situ, berarti di belakangnya ada apa? Ada orang, ya, nggak perlu ditengok, udah paham, ya, seperti itu. Ini beberapa keutamaan dari tongkat. Nah, Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kemudian ketika disebutkan itu adalah tongkat, maka Allah mengatakan, qala alqiha ya Musa, wahai Nabi Musa, coba lempar tongkatmu tersebut, ya. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika dilempar, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Jadi hayyah itu adalah thuban kabir, ya, ular yang besar. Kata para ulama, nggak perlu ditelisik apakah ini ularnya anaconda, ya, atau kemudian apa, Pak? Sanca atau apa. Ini masuk di antara khilaf farik, ya, khilaf farik, khilaf yang kosong akan urgensi. Intinya Allah menyebutkan di situ ada ular yang besar, ya, nggak perlu dicari ini ular keket atau ular apa namanya. Intinya ularnya itu besar. Nah, jenis, produk, level keluaran mana, ya, itu tidak perlu ditelusuri lebih lanjut, ya, itu tidak perlu ditelusuri lebih lanjut. Ini masuk kategori khilaf farik, perbedaan pendapat yang tidak menimbulkan urgensi sesuatu. Intinya ular. Nah, kemudian ketika Nabi Musa melihat ular tersebut besar, kemudian tas'a bergoyang-goyang, falamma ra'aha tahtazzuka annahajan walla mudbira, ya, kemudian Nabi Musa pun kabur, ya, walla mudbira, kabur, membelakangi, walla mudbira walam yu'aqib. Kemudian dikatakan, ya Musa akbil wala takhaf. Ya, wajar Nabi Musa melempar ular, ularnya besar kemudian menggeliat, lalu Nabi Musa lari. Lalu Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut, innaka minal aminin, sesungguhnya engkau yaitu berada di dalam keamanan. Nah, lalu Nabi Musa tenang. Kemudian mukjizat yang kedua, Allah menyebutkan usluk yadaka fi jaybik takhruj bayda min ghairi su. Apa, Pak? Genggamkan tanganmu di bawah ketiak. Kemudian setelah itu keluarkan, maka akan berwarnalah tanganmu tersebut menjadi apa? Putih. Bayda, putih. Sebagian ada pembahasan juga, bisa jadi di sini Nabi Musa itu berkulit gelap. Wah, ini ada lagi. Jadi ketika disebutkan takhrut baido, tanganmu bisa menjadi terang.
Nah, kemudian ada yang menyebutkan, oh bisa jadi Nabi Musa adalah berkulit gelap, sehingga Allah ingin menunjukkan warna putihnya karena latar belakang warna kulit tadi. Lagi-lagi para ulama menjawab, tidak perlu membahas sampai di titik itu, karena Allah hanya menyebutkan apa? Tangan itu menjadi terang. Kemudian yang kedua, itu kejadian di malam hari. Yang tadi memang Nabi Musa membutuhkan yang namanya apa? Cahaya. Nah, kemudian fadzanika burhanani mir rabbik, itu adalah dua bekal petunjuk dari Allah ya, ila fir'aun wa malaih, dan kepada Fir'aun juga kaumnya, innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Di sini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ya untuk mendakwahkan Fir'aun dan kaumnya. Nah, setelah itu Nabi Musa menyampaikan beberapa kekhawatirannya. Ya, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Ya Allah, sungguhnya aku dulu ketika bersama mereka, aku sempat membunuh jiwa, membunuh seseorang. Aku khawatir mereka akan membunuhku. Kemudian yang kedua, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Sesungguhnya saudaraku Harun itu lebih afsah. Afsah itu lebih fasih dalam berbicara. Ya, dalam berbicara dariku. Fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni. Jadikan saudaraku ini yaitu partnerku. Inni akhafu ayyukadzibun. Aku khawatir mereka mendustakanku. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, Nabi Musa menyampaikan dua kekhawatirannya kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dulu pernah membunuh. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah agar dijadikan Nabi Harun sebagai partner. Dikatakan apa? Afsah lisan, lebih jelas lisannya. Beberapa para ulama menyebutkan kenapa Nabi Musa minta Nabi Harun sebagai partnernya. Satu, afsah lisanan, lisannya lebih jelas. Ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah karena sekian lama, sekian tahun Nabi Musa tidak bersama Bani Israel dan suku Kibti. Artinya sudah merantau, bahasanya sudah beda, dialeknya sudah berubah, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua mengatakan bahwasanya Fir'aun adalah seorang raja yang jago retorika. Nanti kita akan sebutkan bagaimana provokasi yang dibuat Fir'aun ketika Nabi Musa berdakwah. Madep face to face, bagaimana nanti cara Fir'aun dalam kemudian mencoba menjebak Nabi Musa, membuat Nabi Musa tak berkutik. Ini rencananya Fir'aun. Nah, kemudian yang ketiga adalah yaitu tadi, sebagian mengatakan yang ma'ruf bahwa di Nabi Musa ada thullah, ada sebentuk kekakuan ya. Maka kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Nah, ini diantara pendapat kenapa Nabi Musa di sini minta kepada Allah ya Nabi Harun untuk ditemani. Nah, maka kemudian Nabi Musa setelah itu menyebutkan qala rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul uqdatan min lisani, dan hilangkanlah kekeluhan pada lisanku, yafqahu qauli, ya agar mereka paham omonganku. Nah, dari sinilah diambil istilah yang namanya fikih, itu diambil dari kata ini Pak, al-fiqh adalah al-fahmu. Fikih itu faham. Oleh sebab itu orang belajar fikih itu harus benar-benar paham. Kalau nggak paham belajar fikih,
itu mudah salah paham. Kalau sudah mudah salah paham, waduh, gagal paham, jadi ya, salah apa Pak? Salah menyikapi. Kalau salah menyikapi, salah dalam berkomunikasi. Salah dalam berkomunikasi nanti efeknya buruk ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waj'al li waziran min ahli. Ya, jadikan seorang wazir dari keluargaku, Haruna akhi. Ini menunjukkan bahwasanya menjalankan ketaatan itu semakin baik adalah ketika semakin memiliki partner. Ya, makanya di kisah 9 pembunuh 99 diatakan intolik ila ardi fulan, pergi ke negeri ini dan ke negeri ini, di negeri itu, karena di situ orang-orangnya beribadah kepada Allah. Nah, yang namanya apa Pak? Al-Qarin, teman di dalam ibadah. Ya, teman di dalam ibadah. Kenapa sholat jamaah lebih cenderung membuat orang itu khusyuk? Karena dilakukan secara bersama-sama. Kenapa puasa Ramadan itu cenderung lebih gampang dan mudah dibanding puasa sunnah? Karena dilakukan apa? Bersama-sama. Nah, ini adalah butuhnya yaitu sebuah lingkungan dalam beramal soleh. Wasdud bihi azri, agar aku bisa dikuatkan kondisinya. Wa asyrikhu fi amri, jadikan dia partner. Kainusabbihaka katsira, agar kami bisa bertasbih kepadamu. Wa nadzkuraka katsira, agar kami bisa mengingatmu. Ini yang dimaksud dengan apa Pak? Nasihat. Ya, maka kaum muslimin itu butuh yang namanya nasihat. Nasihat itu satu, ada kalanya diminta ketika memang sedang punya problem. Seperti Hindun datang kepada Nabi, ya Rasul, inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini ma yakfini wa ibni. Abu Sufyan itu lelaki yang kikir, tidak mencukupiku dan kebutuhan putraku. Nah, kemudian khudhi ma yakfiki wa ibnaki, ambillah mencukupkan dirimu dan keluargamu. Ini ketika punya problem, minta nasihat. Atau yang kedua, nasihat itu diminta ketika kondisinya lagi tenang, gak ada problem apa-apa. Datang kemudian ausini, ya Rasul, berikan wasiat kepadaku. Rasul mengatakan la takdob, jangan marah. Ausini, kasih nasihat lagi, la takdob, kasih nasihat lagi. Farad dada miraran faqala la takdob, jangan marah. Nah, ini diantaranya. Karena begini sekalian rahimanallahu wa iyyakum, nasihat itu kata para ulama mabniun ala sidqi wal ikhlas, dibangun di atas kejujuran dan ikhlas. Kalau nasihat itu dibangun bukan di atas kejujuran, itu namanya apa Pak? Modus atau akal bulus. Jadi bukan sesuatu yang tulus, tapi modus atau akal bulus. Dan betapa banyak ya, mungkin kita punya pengalaman buruk seperti itu. Kita kena rayu orang ini, oh, bener loh, anu begini-gini, nggak percaya. Udah melakukan, nggak taunya apa? Kena jebakan Batman seperti itu. Juga pergaulan, ya udah nggak apa-apa gini segala macam, udah tenang aja. Oh, seakan meyakinkan, ketika diikuti ternyata tempat yang salah, kemudian pergaulan yang salah, kemudian lingkungan yang salah, dan lain sebagainya. Dan yang seperti ini ya, berpura-pura tulus tetapi adalah modus, ini adalah sunahnya iblis. Sunahnya iblis. Apa Allah sebutkan? Wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin. Iblis sumpah. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa. Ini lakuma, saya ini untuk kalian. Masya Allah, benar-benar tulus. Tulus, benar tulus. Wah, nggak ada lah orang yang baik sama ke antum dibanding anak. Antum kayak baru kenal anak aja kemarin. Walau segala macam, bener apa? Dengan ungkapan-ungkapan yang kayaknya meyakinkan. Ternyata apa? Ketika dimakan apa? Ya, kemudian Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa kedua. Nah, sekalian rahimanallakum, ini diantaranya. Jadi
tadi butuhnya partner. Nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira, agar bisa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Inni kunta bina basira qala qad utita su'alaka ya Musa. Su'laka ya Musa, wahai Musa, engkau diberikan apa yang engkau minta tersebut. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu, ini adalah dialog ya di surat Qasas ya, ayat yang ke-29 sampai 35, kemudian surat Toha dari ayat 9 sampai 36. Nah, silakan nanti di terjemahnya ada, bisa dibaca atau dimurojaah di rumah. Kemudian setelah itu datanglah tiba masa Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Nah, dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ini ada di surat Asy-Syu'ara, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara. Ketika Allah Ta'ala berfirman, qala kalla fadhhaba bi ayatina, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dengan bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan kami. Inna ma'akum mustami'un, tenang saja, sesungguhnya kami bersama kalian, memperhatikan kalian, dan kemudian dengan seksama mendengarkan kalian. Fa'tiya Fir'aun wa qula inna rasulu rabbil alamin. Datangi Fir'aun, katakan sesungguhnya kami adalah utusan Allah. An arsil ma'ana Bani Israel, juga demikian kepada Bani Israel. Intinya kesimpulannya adalah setelah itu Nabi Musa mendatangi Fir'aun bersama Nabi Harun dengan mengatakan apa? Bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian menegang sholat tadi, kemudian berbicara tentang perkara kiamat. Apa jawaban Fir'aun? Jawaban Fir'aun begini, Pak. Ini yang pertama. Jadi ada beberapa poin. Pertama, Fir'aun menjawab, qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Wahai Nabi Musa, antum itu dulu kami urus. Lihat jawabannya Fir'aun ya. Jawabannya Fir'aun ketika diajak dakwah oleh Nabi Musa untuk tunduk kepada Allah dan ikut kepada Nabi Musa. Apa jawabannya Fir'aun? Antum dulu waktu kecil itu kita urus. Yang kedua, antum dulu itu kita urus waktu lama. Ya, min umrika sinin. Nah, intinya apa? Bahwa sekalian di antara usaha orang untuk menjegal tujuan adalah mengungkit masa lalu. Maka disebutkan oleh perkataan Arab, ahsinu fasta'bidu, berbuat baiklah maka orang itu akan menjadi budakmu. Cuman bukan budak beneran ya, maksudnya apa? Akan tunduk. Ahsinu fasta'bidu, berbuat baiklah orang itu akan tunduk. Ya, berbuat baiklah maka kemudian orang akan tunduk. Karena cenderung Pak? Mungkin ingat balas budi, kemudian mungkin gak enakan dan lain sebagainya. Ini jadi jawab ketika didakwahi oleh Nabi Musa, jawabannya adalah antum itu dulu seorang bayi yang yang nyasar di sungai. Kemudian habis itu saya bawa ke istana, kemudian kita urus sampai menjadi orang yang besar. Udah besar, ya mohon maaf Pak ya, mau ngajarin anak gitu. Jadi ini jawaban Fir'aun pertama. Kemudian yang kedua, Fir'aun jawab, antum dulu ketika sudah besar, wa fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Antum dulu ketika sudah besar, ingat enggak pernah melakukan apa? Pak? Membunuh suku Kibti. Ya, membunuh suku Kibti. Ente dulu itu pernah ketika sudah kita urus dari kecil. Kemudian setelah itu ketika sudah besar, apa balasan antum?
Wah, kalau bahasa kita apa? Ketika sudah besar antum mencoret nama besar keluarga, mencoret nama besar kerajaan, membunuh rakyat, ya dan segala macamnya, sampai kemudian rakyat menjadi marah dan lain-lain sebagainya. Bikin pikiran pusing, bikin nambah beban, nambah urusan dan lain sebagainya. Ini lihat tadi saya sampaikan apa? Nabi Musa minta Allah Nabi Harun karena afsah minni lisana, lebih fasih bicara. Kenapa lebih fasih bicara? Poin yang ketiga tadi disebutkan apa? Fir'aun adalah orator ulung, orang yang jago untuk berdebat, berbicara. Itu Fir'aun, ya wajar, namanya seorang pemimpin raja itu punya kemampuan dan keahlian demikian. Nah, lalu Nabi Musa menjawab, ya. Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nah, ya saya akui. Nah, ini poinnya adalah mengaku. Nabi Musa, ya, dengan ya segala kondisi yang ada, ya, yang dulu pernah kesalahan dilakukan, Nabi Musa mengakui, "Na'am, saya pernah melakukan itu." Dan Nabi Musa tidak mengingkari perbuatan yang dilakukannya dulu. Dan Nabi Musa mengatakan wa ana minadh dhalin. Dan pada saat itu kondisinya adalah tidak sengaja untuk apa? Membunuhnya. Wa farartu minkum, aku lari. Ya, aku lari dari Mesir lima khiftukum, karena takut bahwasanya kalian akan membunuhku. Nah, kemudian yang ketiga, itu terjadi sebelum aku diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi peristiwa pemukulan terhadap orang Kipti, ya, orang Kipti Mesir, suku penguasa di Mesir saat itu. Nah, mereka pada saat itu Nabi Musa belum menjadi nabi dan rasul. Kemudian yang pertama, Nabi Musa menjawab yang mudah, yang ringan dulu, baru menjawab yang berat. Jadi kan ada dua tadi, yang pertama dan kedua. Yang kedua cenderung lebih ringan. Nah, yang pertama ini gimana jawabnya? Nabi Musa mengatakan bahwasanya antum itu dulu ditemukan di sungai, kita jadikan anak angkat, kemudian diurus dalam waktu yang lama. Apakah ini balasan yang engkau berikan kepada saya? Seperti itu. Nah, dijawab oleh Nabi Musa, tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israel. Wahai Fir'aun, ingat, itu adalah sudah merupakan bagian takdir dan rizkiku. Kenapa? Aku bisa sampai ke istanamu, ditemui dan diangkat oleh istrimu, kemudian diurus dan dijadikan anak angkat, adalah bukan serta-merta begitu aja, tetapi itu adalah buah dan hasil dari kebijakanmu ketika engkau menzolimi, membunuh bayi-bayi laki dari kalangan Bani Israel. Itu kebijakanmu yang zalim. Bani Israel berpuluh-puluh tahun kamu zolimi. Anak-anak yang lahir tanpa dosa kemudian harus dibunuh. Kemudian dengan sebab ketakutan itu, ibuku dulu akhirnya mengirimku di sungai, kemudian sampai akhirnya nyampe ke istana. Itu adalah buah dari kebijakanmu. Kalau seandainya engkau tidak membuat kebijakan itu, apakah aku bisa sampai ke istana? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Seperti itu. Masya Allah, ini kecerdasan siapa Pak? Nabi Musa. Cara jawabnya apa? Dinisbatkan kepada oke, itu terjadi. Cuman jangan ngelihat sebab, jangan ngelihat buah, lihat sebabnya apa. Jangan ngelihat titik akhirnya apa. Kenapa saya bisa ke situ? Saya bisa ke situ karena kebijakanmu yang zalim. Kemudian menindas Bani Israel. Kemudian yang ketiga adalah membunuh bayi-bayi laki-laki yang tidak berdosa. Kamu lakukan itu dalam jangka waktu yang lama. Fir'aun sadar yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan kezaliman yang kamu terapkan. Nah, sekarang dibalik sama Nabi Musa. Tadinya Fir'aun ingin meninggi. Kemudian habis itu dijawab oleh Nabi Musa, sampai kemudian ibaratnya apa Pak? Ketika tinggi apa Pak?
dibanting. Ya, antum oke, lakukan itu kebaikan. Cuman ingat, berapa lama antum itu sudah zolim kepada Bani Israel. Ukur kebaikanmu dengan kezolimanmu kepada Bani Israel. Saya memang orang Bani Israel, tapi hanya satu yang kamu jadikan baik, yang kemudian diurus, diperhatikan. Dari sekian banyak ibu-ibu yang menangis, dari semakin banyak ibu-ibu yang harus kehilangan anaknya di masa kecil, harus sekian banyak ibu-ibu yang mendengar tangisan anak-anak kecil tersebut ketika mereka dibunuh, ketika mereka menyaksikan anaknya yang tak berdosa kemudian dibabat oleh tentaranya Fir'aun. Lihat itu, akhirnya apa Pak? Bisa jawab Fir'aun? Tidak bisa jawab. Si orator ulung ini gak bisa jawab kecerdasan Nabi Musa. Habis gak bisa jawab Pak, pindah ke poin kedua. Apa poin kedua? Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Gak direspon jawaban Nabi Musa tadi, gak direspon. Lalu pindah ke omongan kedua. Siapa itu Allah? Gitu. Ketika dijawab tadi, Nabi Musa geser kedua. Siapa itu Allah? Maka Nabi Musa mengatakan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Nabi Musa menjawab dengan ideologi yang luar biasa. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah adalah pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum mukinin, kalau kamu yakin bahwasanya itu adalah Rabb kalian. Kenapa Nabi Musa mengatakan yakin? Karena sebetulnya suku Kipti, orang Mesir ini kan dulunya sudah ada riwayat para nabi. Mereka itu sama dengan orang Quraisy yang sudah tidak asing dengan nama Allah. Tetapi setelah Fir'aun berkuasa, ya, dengan kemudian kediktatorannya membuat rakyatnya lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Musa mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb bapak dan kakek moyangmu. Bingung. Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang apa? Yang bagus dan kemudian membuat skak. Yaitu gimana? Allah itu adalah Rabbmu dan Rabb bapak ibumu dan Rabb kakek nenek moyangmu. Kalau engkau mengatakan engkau adalah Tuhan, ingat enggak? Dulu antum itu waktu lahir oe-oe. Seperti anak yang lain juga oe-oe. Butuh apa? Butuh ASI. Antum ingat dulu antum ketika kecil jalan aja masih dipapah. Ya, masih kecil. Mentang-mentang Fir'aun gitu, kecilnya lari-larian gitu, masih bayi. Ya, masih orok 1 hari tiba-tiba udah bisa main bola gitu. Enggak ya, tetap aja yaitu apa? Tabiat manusia dari oe-oe, kemudian habis itu apa? Jalan itu dipapah, butuh air ASI. Nah, kemudian setelah itu Fir'aun enggak bisa jawab. Diem lagi. Kemudian mengatakan inna rasulakum alladzi ursila ilaikum majnun. Kemudian Nabi Musa dituduh sesungguhnya 2 orang ini orang gila. Majnun. Ya, inna ursila ilaikum la majnun. Ini adalah apa? Orang gila. Nah, sekalian rahimanallahu, ini provokasi selanjutnya. Ketika tidak bisa menjawab argumen dari Nabi Musa yang pertama, jawaban argumen yang kedua selanjutnya adalah Nabi Musa berusaha untuk Fir'aun berusaha untuk membunuh karakter Nabi Musa. Dijatuhkan. Dari awalnya datang mengaku sebagai seorang nabi dan rasul, kemudian dijatuhkan jadi apa Pak? Orang yang gila. Ini Allah. Apa itu? Kalau sekarang apa tuduhannya? Oh banyak. Wah, ini orang tidak berilmu, nggak punya, ada segala macam. Dibunuh dulu karakternya, diserang dengan berbagai macam ucapan, ya, kemudian tuduhan ini itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekalian rahimanallahu wa iyyakum, setelah itu Nabi Musa mengatakan qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Dialah Allah penguasa timur dan barat dan antara keduanya jika kalian mau berfikir. Nah, kemudian setelah Nabi Musa jawab lagi, tadi secara retorika Fir'aun kalah,
kemudian yang kedua adalah berusaha dibunuh karakternya, ternyata apa? Gak kena juga, gak mempan juga. Ya, usaha selanjutnya adalah main fisik. Main fisiknya gimana? Kalau engkau masih menjadikan Tuhan selain aku, la aj'alannaka minal masjunin, saya akan tangkap kamu dan masukkan kamu ke penjara. Nah, bahas kalian rahimanallahum, hakaza ada Allah. Begitulah cara orang-orang yang menjadi musuh Allah. Pertama, ketika diajak kebaikan, yang pertama diserang adalah karakter orang itu. Orang itu yang akan diserang. Nabi Muhammad dikatakan apa? Majnun, syairun, dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu nggak kena, bahkan pengikutnya semakin banyak, yang selanjutnya adalah main fisik. Ya, main fisik. Kalau Nabi Muhammad diapain? Ya, itu adalah di jalannya dikotori, kemudian habis itu dipukul. Kemudian selanjutnya di sini si siapa namanya Nabi Musa diancam untuk dibui. Ya, ini adalah sesuatu yang maklum, ya, bahwasanya beginilah ya di antara jalan dakwah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi Nabi Musa pintar. Masya Allah, Nabi Musa memiliki apa Pak? Ya, kecerdasan yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa ketika dapat ancaman di penjara, Nabi Musa ngomong begini, sebentar dulu, bernegosiasi. Mau nggak kamu saya tunjukkan sesuatu yang akan membuatmu takjub? Wah. Nah, Fir'aun seorang raja yang dipandang oleh rakyatnya, kemudian sangat menjaga harga diri dan wibawa. Gak mau dong kemudian ketika ditantang kemudian gak diladenin, seperti itu. Apa itu? Maka kemudian Fir'aun menantang lagi. Coba tunjukkan kamu mau apa dan mau menampakkan apa. Kemudian Nabi Musa melempar tongkat tadi. Melempar tongkat tadi, tiba-tiba ular tongkat tadi berubah menjadi apa? Menjadi ular. Kemudian tiba-tiba ular tersebut menjadi putih, ya, putih cemerlang, mengkilap, dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, pada saat itu kemudian orang-orang mengatakan apa? Inna hadza lasahirun alim. Uish. Nabi Musa ini apa? Seorang penyihir ulung. Ya. Kemudian lagi-lagi Pak, lagi-lagi Fir'aun membuat provokasi yang ketiga. Wahai kaumku, jangan ikuti orang ini. Apa? Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi. Ini orang, Nabi Musa itu ingin mengeluarkan kalian, ingin menjadi penguasa negeri ini. Ya, dengan sihirnya tadi, famadza ta'murun. Itu Pak. Fitnah yang ketiga adalah yaitu memprovokasi rakyat. Rakyatnya diprovokasi, yaitu bagaimana? Jangan ikuti ini karena orang ini punya niat busuk. Ini orang bukan asli Mesir. Ini adalah dari Bani Israel. Nah, kemudian setelah itu dia ingin jadi penguasa di sini, nanti kalian menjadi orang-orang yang tersingkir di negeri sendiri. Nah, kemudian setelah itu Fir'aun minta pendapat dari orang-orang yang ada sekitarnya. Famadza ta'murun? Famadza ta'murun? Wahai para pengawalku, ajudanku, kalian usul apa? Kata Allah, kata para pengawalnya, qala arji wa akhahu wa ba'athil madain hasyirin. Fir'aun tantang aja itu Musa, tantang Musa untuk kumpul di lapangan yang besar. Kemudian setelah itu kita datangkan tukang sihir dari sebagai penjuru negeri Mesir. Kata para ulama, ini adalah apa Pak? Tadi Pak ya, secara tidak disadari Fir'aun akhirnya berpaling dari satu titik, terkena strateginya Nabi Musa. Karena Fir'aun tadi sudah bilang apa? Kalau kamu tetap menjadikan Tuhan selain aku, kamu dimasukin penjara.
Oke, masuk ke penjara. Kemudian ditantang oleh Nabi Musa, tak dulu. Bisa nggak kita negosiasi sebentar? Saya punya sesuatu. Apa itu? Nah, Fir'aun sudah menetapkan A. Kemudian dinegosiasi sama siapa? Sama Nabi Musa. Akhirnya B. Ketika nunjukkan tongkat jadi ular. Akhirnya orang nggak fokus ke sini. Jadi apa, Pak? Fokusnya ke ular. Lihat bagaimana Nabi Musa memalingkan omongan dari urusan penjara ke omongan ular, sehingga orang-orang yang ada di situ lupa masalah omongannya Fir'aun tadi, mau masukin Nabi Musa dan Nabi Harun ke penjara. Digiring pembahasan menjadi seputar ular dan sihir. Oh, akhirnya tukang sihir tertantang, lupa deh meninggalkan masalah apa? Penjara tadi. Kata para ulama, Allah Ta'ala ini ada di antara salah satu pertolongan Allah, di mana para apa, Pak? Para ajudannya, orang-orang terdekatnya Fir'aun, ketika Fir'aun minta pendapat, tanding adu sihir, ya, menurut mereka seperti itu. Dan kalau kata para ulama, kalau seandainya mereka saat itu diminta oleh Fir'aun, apa petua kalian, apa saran kalian, mereka minta apa, Pak? Penjara, maka lain cerita. Nah, Allah Ta'ala misal. Kemudian setelah itu dikumpulkan para tukang sihir. Nah, kemudian para tukang sihir dikumpulkan, ya, sampai akhirnya kemudian tukang sihir tersebut melemparkan tongkat-tongkatnya, kemudian semuanya dilahap oleh ularnya Nabi Musa. Fa'alqa Musa'ahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Nah, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian pun melahap semua yang ada. Fa'ulqiyas saharatus sajidin. Kemudian tukang sihir itu akhirnya tunduk dan sujud kepada Allah Ta'ala. Qalu amanna bi rabbil alamin, yaitu adalah sesungguhnya kami tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Masya Allah, Pak, ini dia hikmah. Awalnya bicara masalah penjara, kemudian setelah itu ya sudah, adu itu aja, adu kekuatan saja, ya, adu ini saja. Akhirnya diadu, dipandang oleh manusia, ternyata itu adalah jalan dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. Dari situ sebagian di antara mereka akhirnya masuk ke dalam Islam, mengikuti Nabi Musa. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya Fir'aun mengazab tukang sihir yang telah masuk Islam, bertobat kepada Allah Ta'ala dengan apa, Pak? Dengan dirajam, ya, dalam bentuk yang nyilang. Sebagian ulama mengatakan ini adalah hukuman pertama yang ada, rajam silang, yaitu tangan kanan, kaki kiri, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan, dan seterusnya. Nah, sekalian rahimanallah yakum, ini beberapa poin, ya, berkaitan dengan dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, ya, kepada Fir'aun dan bala tentaranya juga rakyatnya. Intinya adalah di pertemuan tersebut, ya, bahwasanya sebagian di antara mereka taubat dan mengikuti dakwah Nabi Musa. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, karena waktunya surut, mungkin saya persilakan jika ada tanya jawab. Ada yang bertanya? Ini belum selesai Pak Ustaz, baru nyampe ke nanti, belum yang dikejar, ya. Silakan kalau yang bertanya. Mungkin ini kita sambil menunggu pertanyaan. Ini ada unik dari Allah menunjuk seorang nabi atau rasul, ya. Kita tahu kalau Nabi Muhammad kan ditunjuk sebagai yang menerima wahyu atau Al-Quran, tapi beliau adalah orang yang ummi, ya, tidak bisa baca dan tulis, dan juga menjadikan Nabi Musa sebagai kalimullah, ya, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tapi dia kebetulan sejarahnya, ya, susah bicaranya gitu, ya, atau cadel lah bahasa itunya, sehingga menjadikan Nabi Harun menjadi partnernya. Ini dibalik-balik semua ini, apakah memang Allah menjadikan skenario seperti itu untuk jangan melihat zohirnya gitu, ya, atau seperti apa, bisa dijelaskan? Barakallahu fikum. Ya, Nabi Musa. Nah,
Nabi Musa adalah pilihan Allah. Tadi disebutkan adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah minta dijadikan partner, yaitu adalah Nabi Harun yang merupakan sepupunya. Kemudian ya dengan kekurangan yang ada pada Nabi Musa tadi, wahlul uqdatan min lisani. Ya, ini adalah pendapat yang disampaikan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu ada Thulatan. Nah, dari sini apakah diambil faedah, bisa diambil faedah bahwasanya kita ya tidak boleh melihat kepada fisik, ya, kemudian lihatlah kepada ya, kepada kualitas dari orang tersebut. Naam, wallahu ta'ala bisawab, bisa diambil hal tersebut, Pak. Karena memang dengan kondisi Nabi Musa yang demikian, ini menurut satu pendapat ya. Kalau pendapat yang lain mengatakan menolak pendapat Nabi Musa itu apa? Cadel ya. Menolak pendapat Nabi Musa cadel. Alasannya itu adalah kisrah Bani Israel. Kekhawatiran Nabi Musa ini adalah kekhawatiran karena tadi faktornya adalah lama enggak tinggal di Mesir, seperti itu. Jadi berkaitan dengan kondisi yang kekurangan yang ada pada Nabi Musa ini, itu ada dua pendapat memang. Pendapat pertama mengatakan yang seperti kita sebutkan, itu saya ambil dari pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir di penjelasan ayat wahlul uqdatan min lisani. Kemudian pendapat kedua mengatakan Nabi Musa enggak seperti itu. Nabi Musa manusia normal seperti biasa sampai tidak ada kekurangan pun dalam lisannya, seperti itu. Ini pendapat kedua. Nah, tapi yang saya ceritakan adalah cenderung versi yang pertama atau pendapat pertama, saya jadikan pijakan tadi. Nah, apakah bisa diambil faedah seorang tersebut janganlah melihat kepada sesuatu yang zahir, tetapi lihatlah kepada kualitas dari orang tersebut. Nah, insya Allah bisa diambil. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, kekurangan Nabi Musa tersebut justru memberikan kelebihan. Ya, kalau bahasa kita sekarang apa, Pak? Yaitu adalah kekurangan adalah potensi untuk menjadi kekuatan, seperti itu. Kekuatannya di mana, Pak? Ingat kisah Nabi Musa ditanya sama seorang, ada nggak orang yang lebih alim dari engkau? Jawabannya apa? Enggak. Kemudian habis itu ada di sana Nabi Khidir, ya, ada di sana Nabi Khidir. Kemudian setelah itu akhirnya Nabi Musa ya disuruh oleh Allah Taala mencari Nabi Khidir di mana namanya, di pinggiran pantai. Nah, itu awal ceritanya adalah disebutkan oleh Ibnu Abbas, qoma Musa khotiban fi Bani Israel. Nabi Musa berdiri berpidato di hadapan Bani Israel. Kemudian saking Nabi Musa berpidato di kalangan Bani Israel, karena tadi poinnya adalah Nabi Musa cerdas. Ya tadi ya, orator ulung seperti Fir'aun aja dibuat mingkem, ya, dibuat tidak berkutik dengan jawaban-jawaban Nabi Musa. Menunjukkan bagaimana Nabi Musa punya retorika yang cerdas, punya pemikiran dan alur menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin kekurangannya itu tadi. Nah, tapi di samping itu, kekurangan itu jadi kekuatan. Kekuatannya apa? Kalau beliau itu berbicara, orang itu jadi apa? Takjub. Aslinya Fir'aun itu juga takjub dengan jawaban Nabi Musa, sampai nggak bisa nggak bisa ngomong lagi, sampai nggak bisa ngomong lagi itu Fir'aun. Nah, ketika Musa itu qoma khotiban berpidato di kalangan Bani Israel dengan kekurangannya tadi, dengan khutbah yang luar biasa, dengan pidato yang luar biasa, kemudian muncullah di antara salah satu orang yang mendengar maju mendiri, wahai Musa, saya takjub dengan pidato dan kemudian khutbah antum. Kira-kira ada nggak orang yang berpidato melebihi dari ini? Nah, itu jawab Nabi Musa, nggak ada kayaknya. Nah, kemudian jawaban itu akhirnya melahirkan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk cari Nabi Khidir. Jadi itu diantaranya. Nah, ada kekurangan, tapi ketika kekurangannya tadi, kelebihannya apa? Tadi ya bisa menyampaikan suatu penyampaian pidato dan sebagainya. Ini juga, Pak. Cuman kalau yang kedua ini
tokohnya tokoh kurang baik, cuman dari kekurangan Allah jadikan kekuatan. Ada seorang tokoh firqah sesat dulu, saya lupa ya, Wasil bin Atha atau siapa, apakah itu Mu'tazilah atau Jahmiyah ya, saya agak lupa namanya. Dia ini cadel nggak bisa nguram huruf R, tetapi mampu membuat bait syair puluhan sampai ratusan bait tanpa huruf R, tanpa huruf ro. Ini saking apa ya Pak? Saking cerdasnya, bikin bait tanpa apa Pak? Huruf R, seperti itu. Ya ibarat kita Pak, orang bikin naskah teks pidato tanpa huruf R, itu luar biasa, saking apa? Zakanya. Makanya Syekhul Islam pernah mengatakan hum qaumun u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka suatu kaum yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kemurnian. Artinya apa? Cerdasnya luar biasa tapi murni hatinya noda ya, sampai kemudian membuat keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya di dalam agama. Nah, jadi itu tadi. Jadi kita tidak ada lagi yang lain bertanya, silakan. Sudah ada ya, kalau tidak ada cukupan saya Pak Ustaz. Sudah masuk. Terima kasih. Nah, ya. Jazakumullah khairan katsiran, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah yakum. Ini tadi kita sampaikan beberapa hal berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Karena memang kisah Nabi Musa ini adalah kisah di antara kisah Nabi yang panjang. Meskipun tidak ada satu nama surat khusus berkaitan dengan Nabi Musa, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa di berbagai bagian sisi, yang mulai dari lahir, masa remaja, kemudian menerima wahyu, kemudian Fir'aun, kemudian nanti dakwah Bani Israel, kemudian bagaimana Fir'aun tenggelam, kemudian nanti adalah dakwah setelah pasca Fir'aun, itu masih banyak lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita untuk dapat bisa terus mempelajari, mengambil faedah dari kisah orang-orang soleh sebelum kita dari kalangan para nabi dan rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.